Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azanillah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah taala kembali pertemukan kita di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin yang disusun oleh Syekh Anis Al-Mus'abi hafizahullahu ta'ala. Dan malam hari ini kita masuk ke hadis yang nomor 26. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Seandainya sungguh kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, la ruziktum kama yurzaqut thair, maka pasti kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung pun diberikan rizki. Taghdu himasan, ya burung itu keluar pagi-pagi dalam keadaan lapar, wataruhu bitanan, dan kembali dalam keadaan perutnya kenyang, penuh. Rawahu At-Tirmidzi. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sini ada beberapa pembahasan berkaitan tentang hadis ini. Pembahasan utama adalah berkaitan tentang tawakal. Secara bahasa, tawakal ini adalah bersandar. Bersandar kepada orang lain, kepada selain diri kita dalam urusan kita. Adapun tawakal, tawakal itu menampakkan kelemahan dalam suatu urusan. Jadi tawakal itu maknanya adalah menampakkan kelemahan dalam suatu urusan sehingga bersandar kepada orang lain. Ini asal makna tawakal secara bahasa. Ketika dipahami tawakal itu adalah kita lemah sehingga bersandar kepada orang lain, ini adalah tawakal. Adapun secara istilah, tawakal ini meliputi 3 poin utama. Yang disebutkan di dalam Zadul Ma'ad
dan juga di dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam bahwa terkumpul pada tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, ya, benarnya penyandaran hati kepada Allah, istijlabil masalih wa daf'il madar min umuri dunya wal akhirati kulliha, untuk meraih maslahat dan menolak madarat dalam urusan dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tiga kan ya. Yang pertama adalah sidqul timadil qalbi, keyakinan ya, menyandarkan hati. Dan tidaklah seorang menyandarkan hati kecuali kepada yang ia percayai. Ada dua berarti, ia yakin, yang kedua menyandarkan hati. Setelah yakin pada zat tersebut, maka ia menyandarkan hatinya untuk meraih manfaat dan mencegah madarat tadi. Tidak cukup hanya dengan dua hal ini. Jadi tawakal itu yakin kepada Allah, lalu menyandarkan hati kepada Allah, tapi ma'afi lil asbab al-ma'dzuni fiha, dengan diiringi menempuh sebab, melakukan usaha. Ya, tawakal itu meliputi tiga hal ini. Dibangun di atas keyakinan terhadap Allah Ta'ala, kemudian ia menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala dalam semua urusan, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Yang ketiga adalah menempuh sebab yang dibolehkan. Ya, menempuh sebab yang dibolehkan. Atau berusaha. Dan ayat asif dan hadis ini pun menguatkan bahwa tawakal itu butuh usaha. Ya, dalam hadis ini pun diingatkan kembali. Ini sedang berbicara tentang tawakal. Dan diberikan perumpamaan dengan burung. Ya. Sehingga ayat ini, hadis ini menegaskan bahwa tawakal itu bukan maknanya duduk diam tanpa berusaha. Makanya digambarkan seperti burung. Ya. Bahkan burung ini keluar mencari rizki dari sarangnya. Ya. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ikhbarun bi annahu subhanahu yarzuqul mutawakkilina alaihi min haitsu la yahtasibun. Dalam hadis ini ada pemberitaan, pengabaran bahwa Allah Ta'ala memberikan rizki kepada yang bertawakal itu tanpa dari arah yang tidak mereka sangka. Bagaimana burung ini bisa tahu di mana rizkinya berada? Tetapi ia tetap keluar dari sangkarnya, berusaha mencari rizki. Dan Allah sudah tetapkan rizki untuknya. Tidak akan tertukar apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan sebagai rizki kita. Kalau ada yang mengambil, berarti bukan rizki kita. Tidak akan tertukar. Nah, hanya perasaan kita saja, itu kan punya kita. Tapi ternyata tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita pergunakan. Ya, bukan rizki kita. Ya, itu bukan rizki kita. Dan tidak ada satu makhluk pun ya, di alam semesta ini kecuali Allah Ta'ala sudah tetapkan rizkinya. Sehingga tugas kita adalah bertawakal. Berkaitan dengan rizki, bertawakal. Tadi tawakal, yakin bahwa Allah Ta'ala sudah mengatur semuanya, termasuk mengatur rizki. Kemudian jika kita yakin bahwa Allah lah yang mengatur rizki, maka hendaklah kita hanya menyandarkan hati kepada Allah Ta'ala berkaitan tentang rizki. Tapi tidak berhenti di sana,
ma'a fi'lil asbab. Berusaha. Berusahanya tetap diperintahkan. Jika burung saja yang tidak lebih mulia dari anak Adam itu bertawakal kepada Allah dengan mengumpulkan 3 poin penting tadi, yakin, menyandarkan hati, dan berusaha. Bagaimana mungkin seorang manusia berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala, dari rizki? Ya. Karena tadi keyakinan yang kuat tentang rububiyah Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala akan menetapkan rizki bagi setiap makhluk dan tidak akan tertukar apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Tidak akan ada yang mengambilnya karena Allah yang sudah menetapkannya. Maka hukum tawakal ini adalah wajib. Tawakal ini hukumnya wajib. Bagaimana ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan berdasar pada firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'idah ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Ta'ala sajalah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengedepankan ya wa 'alallah. Asalnya tawakkalu 'alallah. Asalnya urutan normalnya seperti itu. Bertawakallah kepada Allah. Tapi didahulukan 'alallah fatawakkalu. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Ini menunjukkan hasr, pembatasan. Tidak bersandar kepada selain Allah. Bahkan di akhir ayatnya Allah Ta'ala mengaitkan tawakal itu dengan keimanan. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Karena buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, iman kepada Allah bahwa Allah Ta'ala itu yang memberikan rizki kepada kita. Maka hendaknya ia bertawakal. Jadi keimanan ini berbuah tawakal. Dan tawakal menjadi ciri keimanan. Lalu bagaimana kondisinya jika ada yang bertawakal kepada selain Allah? Ya, disebutkan oleh Syekh Anis Al-Mus'abi di sini ada beberapa macam tawakal kepada selain Allah. Yang pertama, yang masuk ke dalam syirik akbar. Ya. Ingat tadi tawakal adalah ibadah hati. Tawakal adalah ibadah hati. Tapi tawakal ini sehingga bedanya amalan hati dengan amalan anggota badan. Amalan hati kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sehingga jika amalan hati yang bisa kita sembunyikan saja, ya, itu sudah dipalingkan kepada selain Allah, maka ini lebih berbahaya daripada amal anggota badan, amalan fisik. Sehingga niat, nggak ada yang tahu niat. Ya.
Mungkin saja secara fisik dia melakukan kebaikan, tapi jika niatnya yang merupakan salah satu contoh amalan hati menyimpang, maka gugur amalnya. Niatnya ingin dipuji, padahal ibadahnya mah secara zahir lurus. Tapi nggak ada yang tahu niatnya. Nggak ada yang tahu niatnya. Tapi niat itulah yang justru akan merusak amalnya. Begitu pula tawakal. Menempuh sebab mungkin. Ini anggota amalan fisik. Ya keluar dari rumah sama-sama kerja. Ya, tapi hatinya tidak bersandar kepada Allah Ta'ala. Ini amalan hati. Tapi bersandar kepada atasannya yang memberinya pekerjaan, yang memberinya upah misalnya. Dan lupa kepada Allah Ta'ala yang menggerakkan semua itu. Ya. Maka keluarnya ia untuk menjemput rizki itu ya, akan rusak jika tawakalnya bukan kepada Allah. Ya. Makanya tadi, jika bertawakal kepada selain Allah, bisa bertawakal kepada sebab, ya, bertawakal kepada diri sendiri, merasa yakin bahwa bisa menyelesaikan masalah sendiri. Ini tawakal kepada diri sendiri. Kita memiliki ilmunya, pasti bisa. Lihat bagaimana teladan para sahabat. Bahkan ketika sandalnya putus pun meminta kepada Allah. Sesuatu yang mungkin dianggap biasa, tinggal beli lagi, gitu ya. Tapi bersandar tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka ini buah keimanan. Oleh karenanya hukum bertawakal kepada selain Allah itu bisa ada yang masuk ke dalam syirik akbar. Kapan tawakal kepada selain Allah itu dihukumi sebagai syirik akbar? Jika tawakalnya dalam perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala yang mampu. Ya, jika bertawakal kepada orang lain dan orang lain itu tidak mampu, nah ini bisa jatuh ke dalam syirik akbar. Tawakal kepada penghuni kubur dengan meminta kepadanya, lalu menyandarkan hati kepada penghuni kubur tersebut. Atau bertawakal kepada orang yang tidak ada, gaib, yang jauh. Ya memanggil-manggil namanya dengan keyakinan bahwa meskipun jauh, meskipun tidak melalui alat komunikasi, hanya memanggil namanya saja, ia bisa membantu dari jauh. Lihat ya. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Tidak ada yang pendengarannya meliputi segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang kehidupannya itu sempurna kecuali Allah. Sehingga meminta kepada yang mati dan bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya, ini adalah syirik. Dan syiriknya syirik akbar. Karena ia tidak mampu membantu. Dan yang mampu menolong itu adalah pada perkara yang ia mampu saja. Dan itu pun tawakalnya tetap harus kepada Allah. Jangan bergantung kepada sebab. Karena memang bahayanya lebih ringan. Kalau tadi sampai syirik akbar, ada yang dihukumi syirik asghar. Ya, tawakal kepada selain Allah dihukumi syirik asghar jika dalam perkara yang ia mampu. Ya. Dia memang mampu, tapi hati berpaut kepadanya, bersandar kepadanya. Berobat kepada dokter, dan ia namanya dokter, ia memiliki ilmu tentang pengobatan, gitu ya. Secara medis ia sah, gitu ya,
untuk memberikan nasihat dalam urusan dalam bidang kesehatan tersebut. Tapi ketika hatinya itu bersandar kepada dokter untuk meraih kesehatan, maka ini sebabnya diizinkan, tapi hatinya malah bersandar kepada sebab tersebut, ini masuk ke dalam syirik asghar. Coba ke dokter eta manjur, obatnya manjur, sekali datang sehat gitu. Ini bersandar kepada sebab. Sebabnya memang diperbolehkan, tetapi hati tidak boleh bersandar kepada sebab. Tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya menganggapnya sebagai sebab, hati bersandarnya hanya kepada Allah, maka boleh. Ya boleh berobat. Sehingga ia tidak menyalahkan meskipun mahal nawe, sembuhnya enggak. Karena kesembuhan bukan dari dokter. Kesembuhan bukan dari obat, kesembuhan itu dari Allah. Nah, orang yang mengeluh, protes, setelah menuruti nasihatnya tetap tidak sehat, tidak sembuh. Artinya bisa jadi ia bersandar hatinya itu kepada cara itu, kepada dokter itu, kepada obat itu. Nah, ini tentunya adalah sesuatu yang keliru dan termasuk ke dalam syirik asghar. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, tawakal ini adalah buah dari tauhid rububiyah. Tadi disebutkan ya. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam semua perbuatannya. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur semua urusan makhluk. Buahnya kita menyadari bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tinggal bertawakal kepadanya. Nah, ini tauhid rububiyah. Sehingga manusia itu beragam ya di dalam menyikapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dunia ini tentunya tidak ada satu kondisi pun kecuali kita dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Senangnya, sedihnya, ya, bahagianya, ya, kesulitannya, semuanya dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dalam kondisi diuji, yang mesti kita lakukan adalah menyikapi ujian dengan cara yang benar. Bukanlah ujian itu, yang paling penting dari ujian itu bukanlah soalnya, tapi bagaimana kita menjawabnya. Ya, diuji dengan kenikmatan, kita jawab dengan syukur. Diuji dengan kesulitan, kita jawab dengan sabar. Diuji dengan terjatuh ke dalam kemaksiatan, dijawab dengan segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Ya. Dan orang-orang yang mengaku beriman, padahal tawakal ini salah satu buah keimanan, itu tidak akan kosong setiap saatnya itu dari ujian. Bahkan kita tahu bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya.
semakin kuat keimanan, semakin besar pula ujiannya. Ujian yang paling besar adalah ujiannya para nabi, para rasul. Itu ujian yang paling berat. Ya, dan kita disampaikan kepada kita banyak sekali kisah yang itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jika kita seorang anak diuji dengan orang tua, bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi bapaknya. Jika kita seorang tua diuji dengan anak, bagaimana Nabi Nuh dengan anaknya. Jika kita seorang suami, bagaimana Nabi Nuh pun istrinya. Nabi Lut juga istrinya. Jika seorang istri diuji dengan suaminya, lihatlah bagaimana Asia diuji dengan Fir'aun. Semua kisah yang diceritakan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di dalamnya banyak ibrah, pelajaran bagi kita bahwa setiap kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana para pendahulu kita, salafus salih, menyikapi ujian-ujian tersebut. Dan tidak ada kemenangan tanpa kesabaran. Ya, saat diuji itu pasti sabar. Lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu setimpal dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah Ta'ala akan menguji mereka. Wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala, maka untuknya lah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahus sakhat. Barang siapa yang marah dengan ketetapan Allah Ta'ala, maka baginya kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak akan sempurna tawakal. Tawakal itu tidak akan sempurna kecuali tauhidnya sempurna. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, la yastaqimu tawakkulul abdi hatta yasiha lahu tauhidu. Tidak akan teguh tawakal seorang hamba sehingga benar tauhid. Tawakalnya itu tidak akan teguh, tidak akan kokoh kecuali tauhidnya benar. Bal haqiqatut tawakkul tauhidul qalb. Bahkan hakikat tawakal itu adalah tauhidnya hati. Di hati sudah bertauhid, karena tawakal itu amalan hati, maka ia pun akan beramal dengan amalan yang dibangun di atas tauhid. Tawakalnya pun akan dibangun di atas tauhid yang benar. Oleh karenanya manusia itu dalam tawakal ada beragam macamnya. Ya, yang pertama, yatawakkaluna 'ala Allah fil iman wa nusrati dinihi wa ilai kalimatihi wa jihadi a'daihi wa fi mahabihi wa tanfidhi awamirihi wa huwa tawakkulul anbiya wal awliya was shalihin. Yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah dalam keimanan. Ia bertawakal dalam keimanan. Jadi ia menyandarkan keimanannya kepada Allah. Menyandarkan hati dalam keimanan kepada Allah. Ini dalam urusan agama, ia bertawakal. Ia tetap beribadah, ia tetap melaksanakan ketaatan sambil menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Juga ia bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam
dimenangkannya agama, ya bertawakal kepada Allah. Jadi ketika melihat agama Islam di zaman sekarang mungkin ia dikepung oleh serangan dari musuh, terang-terangan ataupun tersembunyi, ia bersandar kepada Allah Ta'ala untuk menjaga agama ini, untuk memenangkan agama ini, sambil menempuh sebab. Lihat ya, perhatiannya bukan hanya sekedar rizki tadi. Kalau hadis ini tadi yang dibahas, itu pun bagian dari tawakal. Tapi tawakalnya berkaitan tentang rizki. Ini ya sudah tidak mikirin rizki. Ini mikirin agama, mikirin keimanan. Ya, agar agama Allah Ta'ala itu tinggi. Makanya ini termasuk tawakal yang paling afdal. Dan tawakalnya para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Para nabi, orang-orang saleh, ya, para wali-wali Allah Ta'ala yang beriman dan bertakwa kepadanya, itu perhatiannya sudah bukan lagi hanya urusan rezeki. Ia bahkan bertawakal dalam urusan agama. Yang kedua adalah orang yang bertawakal kepada Allah agar Allah Ta'ala meneguhkan dirinya, menjaga keadaan dirinya, dan kosong dari manusia, artinya jauh dari manusia. Ia bersandar kepada Allah Ta'ala agar ia menjadi orang yang istiqomah, hanya fokus kepada Allah, ya, bersandar dalam hal ini. Ada juga yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah fi ma'lumin yanaluhu minhu, pada perkara-perkara yang ia ketahui akan ia dapat dari Allah Ta'ala, yang sudah pasti ia dapat, seperti rizki, kesehatan, ya, kemenangan dari musuh, mendapatkan istri dan anak. Hal-hal seperti ini kan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari tawakal juga. Ya, urutannya ya. Tawakal dalam agama, tawakal dalam keistiqomahan diri, lalu tawakal dalam perkara-perkara yang sudah ditetapkan seperti rezeki, anak, istri, ya. Dan yang paling buruk, yang keempat, itu adalah tawakal dalam kemaksiatan. Ia melakukan maksiat dan bertawakal kepada Allah. Ini tawakal yang buruk. Menyandarkan hati kepada Allah. Ya. Bahkan biasanya tawakal mereka itu lebih kuat daripada orang-orang yang melakukan ketaatan. Ia bersandar kepada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya, tapi terus melakukan maksiat. Ini tawakal yang paling buruk. Ia bersandar kepada Allah, Allah akan mengampuninya, tapi maksiatnya jalan. Tadi ta'alluq, bersandar hatinya bersandar kepada Allah. Tapi caranya salah, fi'il asbabnya, melakukan sebabnya sebab yang keliru. Katanya ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, kenapa enggak berhenti bermaksiat? Tinggalkan maksiat tersebut, perbaiki diri. Tapi kan Allah Maha Pengampun. Ucapan-ucapan seperti ini adalah buruk sangka justru terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan tetap mengampuni mereka, ya, meskipun tetap dalam keadaan bermaksiat. Oleh karenanya tawakal itu adalah bentuk
baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ketika seseorang berbaik sangka kepada Allah, maka ia akan bertawakal kepadanya. Orang yang tidak mau bertawakal kepada Allah, sehingga ia bertawakal kepada selain Allah, maka ia sudah berburuk sangka kepada Allah. Ucapan-ucapan seperti udah berapa kali berdoa tapi tidak diijabah. Saya coba berdoa saja ke penghuni kubur, wali anu, kepada jin, kepada penghuni pohon beringin misalnya. Ia sudah berburuk sangka kepada Allah yang tidak menjawab doanya. Dan ia berbaik sangka kepada selain Allah. Ya. Maka tawakal ini adalah buah dari baik sangka kepada Allah SWT. Orang-orang yang bertawakal adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Gambarannya tadi, burung ini percaya. Nah, baik sangka itu percaya. Burung ini keluar dari sangkarnya, sarangnya itu dalam keadaan lapar. Dan ia percaya Allah Ta'ala telah menetapkan rizki untuknya. Berbaik sangka. Dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak mungkin luput apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuknya. Maka ini adalah baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin, tidak masuk akal orang yang bertawakal kepada yang tidak bisa diharapkan. Ya. Mafhumnya, ya, kesimpulannya gitu. Artinya adalah semakin seseorang mengenal Allah, maka ia akan semakin terdorong untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mungkin saja masalahnya ketika seseorang itu tidak bertawakal kepada Allah, ia belum mengenal Allah. Ia belum mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, apa saja perbuatan Allah, bagaimana Allah Ta'ala itu menetapkan segala sesuatu dengan tepat, Al-Hakim, yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak mendolimi hamba-hambanya. Ya. Maka pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbanding lurus dengan tawakalnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin bertawakal kepada yang tidak dipercayainya. Tidak mungkin bertawakal kepada sesuatu atau zat yang tidak bisa ia harapkan. Oleh karenanya tawakal ini berkaitan dengan tauhid. Kemunasabah, kesesuaian hadis ini dalam hal tauhid adalah dari sisi bahwa tawakal adalah bukti tauhid dan buah dari tauhid. Adapun berkaitan tentang sebab, bagaimana yang pernah kita bahas juga, bahwa sebab itu, untuk memahami sebab ada beberapa kaidah. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kaidah pertama adalah ayat alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata annahu sababun syar'an aw qadaran. Tidak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab, melainkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai sebab secara syar'i, secara agama, dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maupun secara qadari. Qadari itu secara penelitian, baik ilmu medis dan pengobatan. Jadi menempuh sebab pun ada syaratnya. Tidak boleh sesuatu yang
menyalahi dua hal ini, menyalahi syariat atau menyalahi qadar. Kaidah yang kedua adalah alla ya'tamidal abdu 'alaiha. Tidak boleh seorang hamba itu bersandar kepada sebab. Ya, seperti tadi ya, bersandar kepada dokternya, bersandar kepada obatnya. Tidak boleh. Bal ya'tamidu 'ala musabbabiha wa muqaddiriha. Tapi hendaklah ia bersandar kepada yang menciptakan sebab tersebut dan yang menakdirkannya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ayya'lama annal asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadari la khuruja laha anhu. Hendaklah seorang hamba mengetahui bahwa meskipun betapapun kuatnya pengaruh dari sebab, itu tidak akan keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin sebab itu melampaui kekuasaan Allah taala, tidak. Jadi seberapa kuat pun pengaruh dari sebab itu tidak akan melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 3 kaidah yang mesti kita pegang erat-erat ketika dalam proses berusaha menempuh sebab. Ya. Sebabnya ini apakah syar'i atau qadari? Nah, kalau syar'i atau qadari silahkan ditempuh. Kalau tidak, jangan. Lalu tidak boleh bersandar kepada sebab. Yang ketiga, meskipun sebab ini ampuh menurut penelitian, ini tidak bisa melampaui kekuasaan Allah. Kalau Allah Ta'ala belum berkehendak sembuh melalui jalan itu, ya tidak akan sembuh melalui jalan itu. Nah, Allah Ta'ala akan tetapkan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Itulah mungkin beberapa faidah dari hadis ini. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.